harus dievaluasi. Mereka ini ya suka dan tidak suka, mereka bisa dibilang gagal. Halo, ketemu lagi dengan beta Bung Rey di Walang Bacarita. Teman-teman sehat-sehat terus, semoga diberikan kesehatan, kemudahan dalam bekerja, beraktivitas. Kali ini kita bercerita soal kebijakan pemerintah di bawah kepemimpinan Jokowi dan Maruf Amin terkait dengan masalah hilirisasi yang lagi dikampanyekan. Tamu di Walang kali ini dari PBHMI. Teman-teman, di Walang ini tempatnya anak muda bercerita, apapun ceritanya, Kakanda yang penting bermanfaat. Siap. Begitu. Mau curhat soal pacar juga bisa itu. Siap. Baik, kawan-kawan, apapun kebijakannya dilakukan oleh pemerintah, ujungnya adalah bicara soal kesejahteraan, bicara soal kepentingan bangsa dan negara, bicara soal kepentingan masyarakat Indonesia. Tetapi kadang-kadang kebijakan ini hanya sebatas lipstik. Kebijakan ini hanya untuk dibuat dan dikampanyekan, tetapi sampai pada level kabupaten, kota, provinsi itu tidak berjalan. Jangankan di level kabupaten dan provinsi, di kementerian saja ini kebijakan ini kadang-kadang tidak berjalan. Maka untuk melihat berbagai problem atau progres dari program ini atau kebijakan yang sudah dikampanyekan oleh negara, Pak Jokowi terutama menekankan soal pentingnya hilirisasi ya. Nah, kita bahas kali ini dengan pengurus besar Himpunan Mahasiswa Islam dan bidang agraria Sumber daya dan alam. sumber daya alam. Tapi kawan-kawan, Kakanda tak kenal maka tak disayang. Siap. Jadi nanti dikasih tahu namanya siapa, Siap. di HMI-nya mana, kan HMI ini banyak. MPO atau Dipo kan kita nggak tahu. Siap, Bang. Karena kebanyakan nanti biar teman-teman di Walang Bacarita dan yang lagi nonton juga dia bisa tahu, oh ternyata yang bicara ini dari PBHMI versi ini atau dari MPO atau Dipo. Tak kenal lagi-lagi, tak kenal maka tak disayang namanya dan aktivitasnya asalnya dari mana. Biar teman-teman langsung saja kita sama-sama kepoin dulu Kakanda ini. Silakan. Baik teman-teman Walang bercerita, saya Ali Aludin Hamzah dari pengurus besar HMI NPO. Jadi kebetulan dipercayakan oleh Ketum PB sebagai Kabid Agraria, Sumber Daya Alam dan Minerba. Oke. Gitu. Asalnya dari mana? Kalau asal lahir sih di Maluku. Oke. Ya, cuman memang kalau suku sih di Buto. Cuman udah lama ya sudah lahir di sana di Maluku Utara itu. Maluku Utara. Soal kebijakan ini, bagaimana pandangan teman-teman PBHMI ya, terutama di bidang Kakanda ini, mungkin ini kebijakan ini bagaimana di mata HMI itu bagaimana sih? Ini menarik Bang, soal hilirisasi. Kami secara keorganisasian sempat lakukan berbagai macam diskusi dan kami melihat bahwa kebijakan hilirisasi ini relevan dengan perkembangan zaman dan itu dilakukan oleh negara-negara maju yang sebagaimana kita saksikan bahwa mereka punya bahan mentah kemudian mereka sampai bicara pada tahapan hilirisasi. Itu tentu di satu sisi dampaknya adalah bagaimana terhadap peningkatan ekonomi dan lain sebagainya. Sehingga kebijakan ini menurut kami harus digenjot, terus dipertahankan, harus dikawal. Karena itu tadi mengingat kita punya latar belakang pengolahan sumber daya alam ini selama ini lagi-lagi apa ya? Selalunya ekspor bahan mentah tanpa diolah menjadi barang jadi atau barang setengah jadi dan akhirnya menurunkan nilai jual kira-kira gitu untuk hilirisasi. Jadi kita
secara kelembagaan PBH ini itu sepakat dengan program ini bahwa tidak hanya mesti dilakukan setelah Jokowi, tapi bila perlu kalau bisa program yang begitu baik ini ya kita harus terus lakukan sampai ke mungkin presiden-presiden berikutnya, karena momentum sebentar lagi Bang, kira-kira gitu. Itu kira-kira. Jadi presidennya siapapun ini harus jalan Bang. jalan. Oke. Dilihat sudah sampai mana, sejauh mana HMI melihat progres soal hilirisasi ini. Nah ini. Jadi kalau kita ngomongin persen nih, Iya Bang, ya kan? benar-benar. Kalau kita ngomongin persen itu ada 100%. Ya. Nah, apakah dia sudah sampai di 2%, 3%, 4 sampai 70% atau sampai di mana? Secara realnya sih mungkin kita nggak punya data soal itu. Tapi melihat fenomena yang ada, khususnya dari komoditas nikel, itulah khususnya komoditas nikel aja di Minerba itu kira-kira udah mencapai 30-40% itu. Karena kemarin pendapatan negara cukup banyak didapat dari penjualan nikel itu. Adanya pembangunan smelter dan lain-lain. Itu juga meningkatkan nilai tambah. Kira-kira gitu. Cuman banyak hambatan yang kemudian terjadi di lapangan dan itulah yang kemudian menjadi ancaman serius soal kebijakan hilirisasi. Apakah Apa hambatannya? ya hambatan-hambatan itu secara umum sih ada hambatan internal maupun hambatan eksternal, dan inilah yang kemudian menarik kira-kira. Kalau di internal mungkin cenderungnya pada soal tata kelola pengolahan sumber daya alam yang lagi-lagi masih kita harus sayangkan, karena banyak praktek-praktek mafia, kemudian korupsi sumber daya alam, penyalahgunaan kewenangan itu masih ada di wilayah-wilayah itu. Dan lagi-lagi kemudian ada konflik of interest, atau konflik kepentingan antara swasta dengan pemerintah. Ini juga yang kemudian masih terjadi. Lagi-lagi ini akan menghambat semua jalannya hilirisasi, karena apa ya, bagaimana ini mau jalan kalau kemudian di lapangan itu nggak selaras gitu. Ya. Kira-kira Antara begitu, kebijakan pemerintah dan kepentingan swasta ini. iya benar Bang. Kemudian dari segi kemarin mungkin udah ramai juga diperbincangkan soal apa ya, bagaimana intervensi Uni Eropa terhadap nikel kita. Maunya mereka kita nggak boleh tuh lakukan Yang bahan jadi itu. ya, harus dalam bentuk bahan mentah aja mereka maunya gitu kan. Kita nggak boleh lagi produksi kemudian Murah dong. ya murah dong kira-kira gitu. Jadi itu kemarin yang agak rame dan kita saksikan bersama bahwa itu sampai ke persidangan PBB ya kalau nggak salah itu. Kemudian tidak hanya pada komunitas nikel, itu juga terjadi pada komunitas kelapa sawit. Kelapa sawit karena ada persaingan dagang, mereka punya kedelai yang bisa diolah dari sebagai bahan makanan, dan ya ini hambatan-hambatan ini yang harus, ya tidak ada pilihan, kita harus hadapi. Oke. Di masalah internal tadi juga masalah yang ada di eksternal. Lalu begini, kebijakan ini kan baru ini ya. Iya benar. Iya sih nggak salah. Kalau nggak salah kan di periode kedua ini ya. Periode kedua Bang. Iya. Jauh sebelum itu kan banyak orang yang bermain di urusan nikel, tambang batu bara dan lain sebagainya. Ini kan menghambat nih. Benar. Menghambat mafia-mafia nih kan, pemain-pemain ini yang sudah lama hidup enak, tidur enak di situ. Benar. Bagaimana yang harus, kan aturan sudah ada. Benar. Tapi mohon maaf, kita kalau mau jujur saja kan kita lihat di luar sana masih banyak, apalagi di daerah ya. Benar. Begitu. Apa kira-kira yang harus dilakukan oleh seorang
kepala negara atau kepala daerah untuk bisa yang tadi dari teman-teman PBHMI mendorong, tetapi kalau ini mafia terus ada dan antara kepentingan swasta dan negara ini bertabrakan terus, apa kira-kira yang harus dilakukan menurut teman-teman? Baik, sebenarnya persoalan itu kan tadi persoalan internal yang kita sudah sepakati bahwa sebenarnya regulasinya udah jelas, cuman memang terjadi 3 kali di pasca reformasi ini, kelihatannya terjadi 3 kali transisi kewenangan. Yang tadinya itu kewenangan perizinan itu ada di bupati, kemudian kalau nggak salah 2011-2014 itu naik ke provinsi. ya itu masih di kewenangan bupati. Oh, bupati ya. Kemudian 2014 ke 2020 itu masih kewenangan gubernur. Nah, kemudian 2020 sekarang kewenangan perizinan itu diambil alih sebagian oleh, dan kalau dipresentasikan mungkin sekitar 60 30 70 30 lah, 70-nya itu ke pemerintah pusat, 30-nya itu pemerintah daerah dalam bentuk skema pendelegasian. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa terjadi perombakan pasal, bongkar pasang pasal itu, bahwa atau bongkar pasang regulasi, menunjukkan bahwa ada konflik di situ. Siapa kemudian yang kan ini persoalan tata kelola antara pusat kemarin, kemudian dari bupati, ternyata masalahnya itu juga tidak bisa diatasi pengurus ya, pemerintah pusat lagi-lagi tidak terlalu banyak tahu soal di daerah. Akhirnya mafia juga banyak di sana. Nah, begitu juga transisi 2016 ke 2014 kalau nggak salah ke 2020, di mana di situ sudah kewenangan gubernur yang menerbitkan izin usaha pertambangan tadi. Nah, di sini juga pada akhirnya izin-izin yang keluar itu tidak berdasarkan tahapan clear and clean, tahapan proses yang sesungguhnya itu udah diatur dalam undang-undang ya. Cuman ada beberapa kasus kemudian yang terungkap bahwa ada praktik suap-suapan nih. Oke, ini saya bisa keluarkan ini misalnya kayak gitu. Saya bisa keluarkan ini apa? Izin. Sekarang ente bayar berapa dong gitu kan? Ya. Nah, jadi proses-proses kayak gitu berlangsung masih ada sampai sekarang. Dan pasca transisi 2020 sekarang kita lihat juga masih terlihat pola-pola kerja-kerja mafia seperti itu. Baik, taruh di sini. Oh iya. Kasih. Harus tumbal. Nah. Baik kawan-kawan, jadi itu tadi sekilas catatan itu. Catatan buat pemerintah ya, dan para pelaku Ya, usaha itu. Iya benar. Oke. Jadi ketika mau pemerintah buat aturan, mau itu aturan ada di kabupaten atau provinsi sampai ke pusat, sekalipun Iya, tetap masalahnya sama ya. masalahnya sama. Berarti harusnya yang harus dilakukan itu ini ya, apa? Harus jujur atau harus keras atau bagaimana? Iya, Karena kalau aturan sudah ada. benar. Soalnya kita lihat jadi fenomena yang ada bahwa dengan bolak-baliknya pasal begitu, masalahnya sebenarnya bukan ada pada pelimpahan kewenangan itu. Oke. Tapi masalahnya adalah bagaimana pemerintah itu sendiri mempertegas, memperkuat soal pengawasan. Baik itu dari tahapan sebelum sampai sesudah izin usaha pertambangan itu, hingga
pada tahapan yang namanya penegakan hukum. Kadang-kadang polisi bermain juga di lapangan. Iya, iya. Dan Oknum ya. oknum-oknum polisi lah kira-kira gitu. Ada pola-pola koordinasi yang kemudian itu masih ada. Nah, itulah praktik-praktik mafia yang dimaksudkan tadi. Sehingga parahnya lagi, pemerintah itu kadang-kadang lengah. Apakah itu kemudian ada masuk angin, itu bisa jadi terjadi, Bang. Karena mestinya ketika dia menyalahi ketentuan, dia harus diberikan sanksi. Pelaku usaha itu harus diberikan sanksi, apakah itu sanksi administratif dari pemerintah atau sanksi pidana yang menjadi kewenangan penegak hukum. Nah, itu pendekatan itu kadang-kadang yang tidak totalitas di lapangan. Sehingga lagi-lagi kita harus sayangkan bahwa sampai sekarang keadaannya bahwa mafia pertambangan itu masih ada. Contoh di kasus Blok Mandiodo yang sekarang sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung. Di mana blok itu? Di Sulawesi Tenggara, Pak. Sulawesi Tenggara. Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Agung menangani kasus itu, dan lagi-lagi menjerat tidak hanya pada orang swasta, Antam juga masuk di sana, dan kemudian pihak dari pemerintah pusat juga terlibat. Khususnya kemarin ditetapkan oleh Kejaksaan Agung 2 pejabat di Kementerian ESDM, kemudian ada juga dari pihak Antam, ini kemudian ada pihak penambang lokal. Ini menunjukkan bahwa korupsi di sektor pertambangan ini adalah korupsi yang hampir menyeret semua institusi, semua lembaga, hampir melibatkan semua lembaga lah kira-kira gitu. Ada pemerintah pusatnya, ada pemerintah daerah. Nah, pemerintah daerah ini khusus untuk kasus Blok Mandiodo yang belum sekarang kita lihat. Nanti kita lihat bagaimana sejauh mana penanganan kasus kejaksaan selanjutnya. Tapi sebenarnya masalah ini tidak hanya terjadi di 2021 sebagaimana kasus yang sudah ditangani oleh Kejaksaan Tinggi itu, tapi jauh sebelumnya praktik-praktik pertambangan yang melanggar ketentuan kaidah-kaidah pertambangan itu sebenarnya sudah terjadi jauh sebelumnya. Dan cuman lagi-lagi itu tadi, pihak penegak hukum lemah, pemerintah juga lemah dari segi pengawasan, pemberian sanksi administrasi maupun pemberian sanksi pidana. Itulah yang kurang. Contoh misalkan di 2011 lalu itu masih berlaku, dan sampai sekarang sejak lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian menginstruksikan bahwa izin usaha pertambangan itu akan bisa dilakukan, bisa berlaku, dan bisa pada tahapan eksplorasi maupun eksploitasi jika memenuhi izin usaha penyempakai kawasan hutan dan analisis dampak lingkungan. Tapi lagi-lagi persyaratan-persyaratan ini kadang-kadang tidak dilakukan karena skemanya berbeda. Contoh di 2000 ketika Bupati masih memiliki kewenangan perizinan kemarin, ini proses izin usaha penyempakai kawasan hutan ini ada di Kementerian Lingkungan Hidup. Jadi kadang-kadang tahapan ini nggak selesai, tapi IUP-nya udah keluar, ya, nggak ada analisis dampak lingkungan. Ini jadi menarik itu, dan jadi menarik dan jadi masalah di situ. Saya kadang-kadang berpikirnya begini, kan tadi di kabupaten nih, kabupaten kota, habis itu naik ke provinsi, tiba-tiba ke pusat, ya. Saya kadang-kadang berpikir ini jangan-jangan mafia nggak bisa main di sana, dan atau pusat mungkin dari situlah pusat nggak dapat jatah. Jangan-jangan ini mainan-mainan juga, regulasi dibuat agar yuk lo kalau mau usaha sini aja, nggak usah ke daerah begitu kan. Ya. Nah ini problem, akhirnya apa,
Yang terjadi adalah karena dia dari kementerian, contoh Kementerian Lingkungan Hidup Ya. contohnya, dia di daerah belum clear, tapi di pusat udah izinnya udah keluar, kan tadi ya. sebagaimana disampaikan. Betul. Nah, yang jadi pertanyaan lagi yang harus ya kita kasih tahu ke teman-teman bahwa kalau tadi kan banyak tuh yang disebut soal korupsi, iya kan, mafia korupsi macam-macam. Ketika hal-hal semacam ini atau regulasi tadi, yang tadi salah satu kasus yang tadi sudah disampaikan bahwa di daerah masalah macam-macam tadi belum beres, tiba-tiba iupnya sudah keluar tadi di pusat. Ke depan bisa nggak nanti dampak ini akhirnya menciptakan mafia-mafia baru di daerah. Ini bukan mafia tambang aja, tapi mafia yang disiapkan akan menjadi kepala daerah untuk kepentingan pusat atau kepentingan kelompok yang masuk, kelompok mafia besar yang masuk di pusat. Tapi sebelum jawab, ngopi dulu kan, sambil ngerokok, karena di Walang ini kita santai. Siap, makasih Bang. Bang Rey, makasih. Jadi teman-teman ngopi dulu. Di Walang ini jangan tegang. Santai Bang ya? Santai. Siap. Ngerokok dulu. Kakanda aja ya, saya panggil ya. Janganlah Bang. Siapa? Kita lanjut kawan-kawan. Jadi gimana tuh Pak Ketua Bidang ini? Saya takutnya, dan saya lagi berpikir ke situ, jangan-jangan sampai dengan adanya regulasi itu bisa jadi ke depan, apalagi di tahun politik. Benar ya. Kamu jadi bupati deh, daerah kamu kan tambang. Bisa nggak mafia bermain untuk menciptakan mafia-mafia baru jadi kepala daerah untuk merampok harta kekayaan dengan kewenangan pusat? Sangat bisa Bang. Jadi kita tahu bahwa komoditas tambang ini adalah usaha yang paling bombastis ya. Pendapatan per hari, per produksi itu luar biasa. Sehingga menjadi mungkin di tengah biaya politik yang besar, uang-uang cepat itu bisa jadi lewat itu. Karena itulah sumber daya alam kan. Bukan luar biasa dia. Saya kira ada kemungkinan itu. Cuman konflik ini kan ada juga yang kemarin terjadi bahwa ini dengan, kalau kita melihat fenomena kasus di Sulawesi Tenggara, sepertinya ada semacam sebuah komunitas penambang lokal yang melawan penambang Penambang besar. Iya, melawan pengusaha plat merah BUMN kira-kira begitu Antam. Nah, itu konflik itu kerasa kemarin. Kita tahu bahwa sebelum kasus yang sekarang ditangani oleh kejaksaan itu terkait dengan dokumen terbang itu, jauh sebelumnya sudah ada konflik lahan di sana antara PT Antam dengan 11 IUP. Konflik itu tidak ada titik terang, dimulai sejak kira-kira 2011 kalau nggak salah, sampai tahapan persidangan dimulai berapa kali itu berlangsung, dan ironinya tiap penegak hukum dan pemerintah setempat tidak menghentikan proses produksi di tengah konflik lahan itu. Konflik tetap jalan, produksi tetap. Konflik jalan, produksi tetap. Ini namanya ngerampok di daerah konflik. Kira-kira gitu. Jadi sama kayak cerita kalau abang-abang 98 itu cerita, orang lagi konflik nih, ya kan, tapi ada yang rampok gitu. Ya, kira-kira gitu. Harusnya kita berhenti dulu konfliknya gitu kan, cari solusi dulu, baru kita lanjutkan usaha atau apa. Itu kayak semacam nggak ada wasit,
nggak ada Wasit wasit. nggak ada ya. Wasit yang semestinya diharapkan adalah pemerintah daerah pada masa itu, Penegak hukum di masa penegak itu. hukum pada masa itu. Tapi lagi-lagi proses produksi jalan, sidang-sidang juga jalan. Akhirnya apa yang terjadi hari ini, yaitu terjadi dampak dari produksi. Kalau saya bilangnya ya, indikasi untuk ilegal itu iya, karena di satu sisi kurang memperhatikan dampak lingkungan. Itu yang penting sekali, yang saya duga sekali bahwa kemungkinan besar tidak punya memiliki analisis dampak lingkungan, sehingga Blok Mandiodo seperti dulu dan hari ini itu sudah sangat krisis sekali lingkungannya, krisis kerusakan lingkungan. Dan pada akhirnya karena mereka bekerja di tengah konflik, kemudian di sini bukan hanya lingkungan yang dirugikan, tapi juga negara dirugikan. Siapa yang mau bayar reklamasi Ya. untuk reboisasi dan lain sebagainya? Itu sejak 2020 lalu, kemudian pihak Kapolda melakukan hearing dengan beberapa pemerintah daerah, mereka mau lakukan itu secara sukarela, kira-kira gitu. Tapi kan mereka penambang-penambang ini harus tanggung jawab, kan gitu. Di mana rasa tanggung jawab itu? Karena kerusakan lingkungan, dampaknya itu tidak hanya sekedar bagaimana, tidak hanya pada rusaknya ekosistem, tapi juga kan berdampak pada bagaimana mata pencarian masyarakat di sana. Apalagi Blok Mandiodo itu kan dekat sekali. Nah, berkaca dari kasus Blok Mandiodo, saya mencoba mengecek beberapa fenomena di luar wilayah. Kelihatannya modus-modus Mafia. modus-modus mafia itu tercium di situ. Ada semacam skema yang sama di sana. Lemahnya penegak hukum, lemahnya pemerintah. Ketika dilakukan pembiaran, maka di situ bisa jadi dia akan mendapatkan gratifikasi atau suap. Begitu juga penegak hukum. Ketika dilakukan pembiaran terhadap penambang ilegal yang menabrak, merusak lingkungan, maka secara langsung bisa diduga bahwa dia melakukan, ada kemungkinan dia melakukan itu, gratifikasi. Karena padahal pasalnya itu jelas, Bang. Ada tindak pidana korupsi di sumber daya alam, ada juga tindak dalam fenomena sektor pertambangan, itu juga ada yang namanya tindak pidana perusakan hutan, dan itu pidana semua. Tapi lagi-lagi sampai hari ini kita bisa lihat berapa kasus yang diselesaikan oleh kepolisian terkait hal itu, begitu juga kejaksaan, hampir tidak dirasa di masyarakat. Dan kembali lagi kepada hilirisasi atau cita-cita besar Jokowi sampai pasang badan melawan negara-negara berkembang soal ya Indonesia ini bisa loh, bos. Barang yang mentah bisa jadi sebagai barang setengah mentah, ya kan? Iya. Ini bisa barang jadi kan? Tidak akan jalan ya kalau, atau bisa ganti presiden nanti jalan kalau presidennya mentalnya tidak seperti Jokowi, atau fenomena ini akan sampai ke depan. Kira-kira ada nggak dengan berbagai macam problem tadi, contoh kasus di Sulawesi dan di tempat lain, bisa nggak sih, yakin nggak teman-teman di PBHMI, yakin nggak ini akan hilirisasi ini akan jalan? Kalau mengharapkan presiden melihat fenomena sekarang ini, mungkin sulit ya. Sulit, apalagi kerja-kerja kementerian semua ini yang ada, seperti Kementerian SDM, BUMN, itu kadang-kadang nggak memuaskan ya. Lingkungan hidup. Ya, lingkungan hidup nggak memuaskan. Kenapa? Kan nanti dia bilang kami kan bukan pemuas. Artinya, ya bisa jadi ya. Kami kan kerja, gimana? Kenapa dibilang? Artinya dengan kasus-kasus pengerusakan hutan yang terjadi di mana-mana itu,
Kemudian bagaimana perizinan usaha Kementerian SDM, pengawasannya juga yang pas sedemikian rupa, yang kemudian lagi-lagi tidak memberikan efek positif, dampak positif bagi masyarakat, terutama persoalannya pada lingkungan. Itu wilayah-wilayah potensi pertambangan itu banyak terancam krisis lingkungan akibat gagalnya pengawasan dan penegakan hukum. Kira-kira Kita nggak tahu siapa jadi presiden di 2024. Ada nama Prabowo Subianto yang kita kenal, dia juga punya usaha tambang di keluarga besarnya. Kita tahu Anies Baswedan yang belum, ya dia punya, kita nggak tahu juga apakah keluarganya punya usaha tambang. Ada dikenal dengan siapa, Ganjar Pranowo. Apakah dia keluarganya mungkin nggak ada, tetapi relasi-relasi dari 3 orang ini kan pasti ada yang punya usaha itu. Dengan hari ini kejadian-kejadian yang terjadi di masing-masing, di Jawa Tengah masalah pertambangan, di DKI Jakarta itu ya sampai hari ini mohon maaf masih juga banyak problem-problem yang itu berkaitan dengan masalah lingkungan kan begitu. Ketika 3 orang ini salah satu jadi presiden ke depan, bisa nggak, yakin nggak masalah tadi habis dan hilirisasi ini akan jalan? kalau saya melihatnya sih Bang, bukan soal siapa presidennya. Karena ini program ini ada sebenarnya berkat tuntutan revolusi industri 4.0 yang kemudian itu ditangkap oleh pemerintahan Jokowi sebagai sebuah pintu masuk untuk kita dari negara berkembang ke negara maju. Karena tanpa hilirisasi kita akan terus menjual bahan itu, bahan mentah. Tidak hanya pada sektor tambang, tapi semua sektor-sektor yang lain, di sektor sumber daya seperti perkebunan misalkan. Nah, perikanan, ada menarik di wilayah-wilayah potensi perikanan misalkan di Maluku, industri perikanan itu harus diperhatikan mestinya. Karena selain meningkatkan nilai tambah juga petani nelayan di sana akan mendapatkan dampaknya secara ekonomi. Nah, begitu juga soal kita bisa melihat potensi-potensi sumber daya alam pada wilayah-wilayah di Indonesia ini banyak. Baik itu cengkeh misalkan di Maluku Utara, kemudian di Sulawesi juga ada. Nah, kenapa tidak memikirkan industri hilirisasi di sana? Nah, ini yang kemudian tidak disentuh dengan rapi, karena sekarang saya melihat bahwa hilirisasi yang dibangun ini terlalu monoton ke komoditas pertambangan, mineral. Akhirnya di sektor-sektor perikanan, di sektor-sektor pertanian, ini kurang disentuh. Karena banyak mafia, banyak enak kayaknya kalau ditambang ini ya. Benar, Bang. Jadi berarti ini siapapun presidennya bukan soal itu ya? Bukan soal itu. Kelihatannya mungkin pertama mungkin ya soal sumber daya manusia ya. Tapi yang kedua ya soal bagaimana kita pertegas soal tata kelola pengolahan sumber daya alam. Harus buat dong, jangan ada lagi korupsi-korupsi, gitu. Jangan ada lagi mafia-mafia di sana. Ayo kita kelola dengan baik lah, biar masyarakat di lingkungan sekitar juga baik, ekonominya, masyarakat secara umum juga merasakan dampaknya kan gitu. Jangan kemudian karena ini sudah diambil alih oleh nasional nih, proses pertama sumber daya kebanyakan diambil alih oleh nasional, jangan kemudian ketika diambil hasilnya, kemudian masyarakat di situ nggak sejahtera. Dan ini dampaknya kalau ketika diambil nasional ini saya begini, saya lihatnya bisa jadi kepala daerah masa bodoh karena dapatnya kecil. Ya udahlah masalah lingkungan biarin aja lah gitu. Bisa jadi. Ya nggak? Ya. Bupati, wali kota atau gubernur setempat, saya dapat jatah sedikit, kan dia bisa mikir begitu. Ya. Saya dapat jatah sedikit. Ini tanah di daerah saya, begitu kan? Bisa juga dia masa bodoh dengan. Nah, ketika dia masa bodoh, maka harapan soal hilirisasi dari sektor lain juga dampaknya tidak berjalan.
Karena masa bodoh ya, saya kelolanya cuma sedikit, macam-macam, kan bisa diambil contoh dari situ. Ah, ini problem. Itu. Lalu ya tugasnya bukan saya tugas Presiden Jokowi atau kementerian, memang tugas kita semua. Iya. Apa pesannya kepada ini tahun politik, PBH ini juga jangan buta tuli dan diam melihat ke depan soal politik juga gitu kan. Dengan momentum politik ini apa harapannya, karena Jokowi ini hitungan bulan loh, apa harapannya kepada calon-calon presiden yang ya bakal calon presiden, bukan bakal calon presiden yang nantinya akan jadi calon presiden ke depan, siapapun dia. Dan apa pesannya kepada bakal calon gubernur, wali kota, bupati, siapapun dia, untuk soal problem-problem tadi. Ya, Agar misi besar ini bisa berjalan sesuai dengan cita-cita pemikir pendiri bangsa, kira-kira. ya. Mungkin ya sebenarnya kita kembali ke tadi bahwa ini program yang ini kebijakan yang cukup, kalau saya bilang cukup visioner, cukup luar biasa, tapi kita harus mendorong agar program ini tidak hanya bicara pada dimensi sektor, tapi bagaimana kemudian pemerintah, baik itu di daerah maupun pusat, itu bisa mewujudkan hilirisasi yang berkeadilan dan Indonesia sentris. Karena kita tahu bahwa Emang sekarang belum Indonesia sentris? belum, Bang. Kenapa belum? Dilihat dari sentra industri sekarang. Data 2020 BPS menunjukkan kurang lebih pusat sentra industri itu terbanyak di Pulau Jawa. Kurang lebih 7.112 lah. Di sisi lain dengan kalkulasi Jawa Tengah merupakan sentra industri terbesar, kemudian Jawa Barat. disusul oleh Jawa Timur 2.000 lebih, Jawa Tengah, Jawa Barat sekitar 1.000 lebih sentra industri. Sementara di wilayah-wilayah lain, contohnya seperti di Maluku Utara itu hanya 4 sentra industri, Papua hanya 5. Itu kan timpang sekali, Bang. Nah, kita bicara hilirisasi kayak gimana, infrastruktur harus dibangun, industri harus dibangun, teknologi harus dibangun, itu harus dilakukan secara merata. Nah, ini yang harus juga didorong. Walaupun siapapun presidennya, Siapapun atau wali presidennya. kota, bupati, gubernur Iya, ya. karena itu penting sekali. Nah, soal bagaimana pemerintah dan daerah, ya harapannya jangan terlalu mempersoalkan hal-hal teknis. Contohnya, Seperti misalkan soal perizinan, ini siapa saja boleh, mau pusat mau daerah, tapi dengan melihat konflik yang kemarin ya mending pusat aja lah. Biar Gitu, ya, karena nggak bisa diurus juga di daerah kan gitu. Sama juga di pusat ini, apakah pemerintah pusat mampu nggak awasi semua itu. Tapi saya lihat perkembangan terakhir bahwa ternyata tidak semua kewenangan perizinan itu dilimpahkan ditarik semua. Ada sistem skema pendelegasian oleh pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah, dan itu kira-kira yang saya bilang tadi 70-30 lah kewenangan perizinan itu, pengawasan perizinan dan sebagainya itu ada. Dan sehingga ya itu tadi, yang jelas mengharapkan satu orang pun dalam hilirisasi ini, siapapun dia presidennya, kalau kemudian kita tidak kawal sama-sama, kita tidak dorong sama-sama kebijakan ini, yakin dan percaya juga akan seperti ini lagi. Ini bukan soal presiden kira-kira, Bang, tapi soal bagaimana kita harus mengkampanyekan ini, harus mendorong ini, dan mungkin butuh waktu yang cukup lumayan di tengah kondisi hari ini ya. Tapi kita harus mulai dari sekarang. pesan buat aktivis, sesama aktivis. Waduh, itu berat, Bang. Iya dong. Jangan aktivis cuma enaknya makan hasil, kan begitu. Kan tugas aktivis kan. Ya. Mungkin aktivis lebih ke anak muda ya. Iya. Artinya kalau sekarang sih, kalau kita lihatnya mungkin soal perbedaan usia dan lain sebagainya itu bukan biasa. Yang penting
mungkin di tengah teknologi yang sekarang ini, perkembangan informasi yang sedemikian rupa, kita dituntut untuk cepat. Yang ada tuh mungkin kita butuh kolaborasi yang cukup, karena nggak mungkin kita bisa sendiri. Kita harus kolaborasi dalam hal-hal yang sifatnya untuk kepentingan banyak orang, kira-kira gitu kan. Oke, baik. Teman-teman, ini saya nggak bisa simpulkan, tapi ingin saya sampaikan bahwa apa yang disampaikan ini memang sudah tepat. Tetapi ketika tidak ada catatan kepada pemerintah, itu juga nggak adil. Apa catatan kepada Presiden Jokowi? Catatannya Sebagai kepala negara yang dia menangkap tadi dijelaskan soal kebutuhan ini. Akhirnya hilirisasi bisa berjalan dan hari ini lagi ngos-ngosan ini. iya benar-benar. Nah, untuk bagaimana diterapkan. Catatan dari PBH ini apa? Bahwa di tengah karut-barutnya persoalan yang harus kita mempertanyakan tentunya komitmen Presiden Jokowi soal penegakan hukum. Kelihatannya masih lemah, khususnya di wilayah-wilayah tadi yang saya bilang. Kemudian ya harus dievaluasi Kementerian KLHK. Kementerian KLHK harus evaluasi masalahnya apa sampai masalah pengerusakan lingkungan nggak bisa ditangani nih. Apa kemudian koordinasinya dengan penegak hukum? Kenapa kok semacam malu-malu kucing atau nggak ketemu komunikasinya kan? Begitu juga Kementerian SDM harus dievaluasi, BUMN harus dievaluasi. Mereka ini ya suka dan tidak suka, mereka bisa dibilang gagal. Mereka gagal karena nggak mampu tangani yang di bawah-bawah nih, gitu. Kan nggak mungkin lagi Presiden udah dibagi kan gitu. Tugas Lalu ya masing-masing. tugas-tugas itu tidak dimanfaatkan dengan baik, malah ada yang sibuk-sibuk politik. Dimanfaatkan dengan baik, Iya. tapi mungkin buat kelompok mereka. Bisa jadi bang, bisa jadi untuk memuluskan kepentingan mereka. Kepentingan mereka. Makanya beberapa termasuk Kementerian Investasi, dia juga harus dievaluasi karena mematok investasi tanpa mempertimbangkan kondisi ideologi dan lain sebagainya, kondisi kerusakan lingkungan itu kan lucu juga. Ente mau investasi baru ini sudah rusak lahannya gimana tuh? Ente mau investasi tapi banjir dampak lingkungan gimana tuh? Jadi harus ada, jangan hanya taruh investasi aja dong, minta apa? Mau meningkatkan investasi tapi nggak selesai analisisnya, itu kan bahaya juga, Bang. Dan masyarakat ujungnya yang jadi korban ya. Masyarakat ujungnya jadi. Baik, terima kasih kawan-kawan. Itu yang catatan hari ini. Semoga bermanfaat dan kalau bermanfaat disebarkan sebanyak-banyaknya. Sampai ketemu di konten-konten selanjutnya dari Walang Bacarita untuk Nusantara. Terima kasih. Terima kasih Bang Rey. Anda sudah datang di Walang Siap. Bacarita. Siap. Baik.